sang raja, Raja Udayana, disemayamkan di Jalu. Nah, Jalu itu artinya keris. Candi ini konon didedikasikan untuk penghormatan kepada Raja Udayana. Kalau mereka yakin bahwa tempat itu memang tenget, kalau dia melanggar, kena karma sendiri dia. Om Swastiastu, nama saya Ketut Nuwarko, yang pada saat ini saya sedang diberikan kepercayaan menjadi seorang bendesa di Pura Gunung Kawi. Bersama dengan teman-teman yang lainnya, itu diberikan tugas untuk mengurus Pura Gunung Kawi dari mulai pembangunan puranya, termasuk juga mengadakan ritual upacara keagamaan di sini di Pura Gunung Kawi. Namun di Pura Gunung Kawi ini kan merupakan situs cagar budaya. Jadi karena keberadaannya ini menjadi situs cagar budaya, jadi tentang pemeliharaan dan termasuk pemanfaatannya juga itu kita ada jaringan kerjasama dengan pemerintah, Pak. Jadi ada 3 instansi yang terkait di sini. Yang pertama, Balai Pelestarian Kebudayaan yang berkantor di Bedulu, itu bertanggung jawab tentang pemeliharaan situs yang ada di Pura Gunung Kawi. Nah, kemudian ada juga Dinas Kebudayaan juga ikut mendata dan mendaftarkan situs-situs yang ada di areal Pura Gunung Kawi Tambak Siring ini. Jadi kalau kami dari Krama Desa Pengempuan Pura Gunung Kawi, yaitu bertugas yang pertama adalah menyelenggarakan upacara feodalan, pujo wali, dan melakukan ritual upacara pada saat-saat hari raya tertentu. Termasuk juga setiap harinya melakukan ngaturang sesajen misalnya, supaya kita diberikan keselamatan. Setiap hari kita hadir di Pura Gunung Kawi, ya tentunya bersama dengan pemangku yang ada di Pura Gunung Kawi. Jadi kebetulan sekarang kita kan berada di kawasan Gunung Kawi di sebelah utara pura tempat sembahyangnya. Jadi tempat ini sering disebut areal Candi 5 karena di sini ada 5 candi yang terpampang di dinding tebing di sebelah timur Sungai Pakrisan. Nah, jadi candi ini konon didedikasikan untuk penghormatan kepada Raja Udayana. Nah, kemudian dari candi yang 5 ini, meniko candi yang pertama dan kedua berderet dari utara ke selatan. Jadi yang pertama dan kedua itu ada tulisannya. Tulisannya yang pertama berbunyi Ruwo Anak Iro, yang artinya 2 putranya beliau. Nah, kemudian di candi yang kedua yang berderet dari utara itu ada juga tulisan yang dari huruf Kediri kuadrat. Saya juga tidak bisa baca itu karena kita tidak mengenal huruf Kediri kuadratnya. Tapi ada yang menjelaskan, katanya itu berbunyi selain Ruwo Anak Iro juga yang kedua itu berbunyi Aji Lumahing Jalu. Ya, konon artinya adalah sang raja, Raja Udayana, disemayamkan di Jalu. Nah, Jalu itu artinya keris. Jadi karena di depan Pura Gunung Kawi ini adalah mengalir Sungai Pakrisan atau Tukad Pakrisan, yang ulunya itu ada di Pura Mengening sebelah sana.
yang kira-kira jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, mungkin 400 atau 450 meter dari sini ke arah hulu. Itu tempatnya Tirta Keris, yaitu sebagai hulu daripada Sukan Pekerisan itu sendiri. Jadi mungkin itu yang dimaknai bahwa Haji Lumbahang Jalau itu Raja Udayana disemayamkan di Jalau, di tepi sungai Pekerisan. Ke arah sebelah kiri saya sekarang, ini bangunan-bangunan yang sudah sudah merupakan bentukan baru, boleh katakan itu. Jadi ada bangunan yang dibangun oleh kita-kita itu berupa beberapa pelinggih pelengkap untuk menunjang proses pelaksanaan upacara. Jadi ada balai pengaruman, situ ada balai pewedan, ada di sana. Juga ada balai pengantep, balai pewedan, pengantep, termasuk ada balai pewayangan, tempat pertunjukan wayang untuk upacara. Kemudian di Madya Mandalanya itu ada balai gong dan ada juga balai lantang. Balai lantang itu tujuannya adalah untuk peristirahatan kalau umpamanya capek, banyak pengunjung yang datang itu diajak berteduh di sana. Nah, jadi kemudian di komplek Nista Mandalanya sebelah sana lagi, itu di situ baru ada wantilan. Wantil itu tetap tempat kegiatan menata, termasuk kalau di Bali kan terkenal dengan mebat, bikin lawar dan lain sebagainya untuk sarana persembahan, termasuk bikin sate ini untuk sarana persembahan. Tempatnya itu di wantilan sana. Nah, di situ sudah termasuk di Nista Mandala. Nah, tetapi karena kawasan ini semuanya, situs ini kawasan suci ya, jadi sudah masuk kawasan suci. Dari gerbang masuk di depan itu sudah termasuk kawasan suci. Jadi meskipun ini merupakan objek wisata, namun tidak sebebas orang masuk ke tempat wisata lain seperti di pantai itu kan bebas. Tapi kalau sini tidak bebas. Sama orang-orang atau yang mempunyai halangan pada dirinya, terutama pada wanita, itu tidak dibolehkan masuk. Dan itu ada ketentuannya. Dan mereka pun mentaati karena mereka sangat hormat dengan keberadaan situs yang ada di Bali, bahwa itu diyakini bahwa tempat itu merupakan tempat yang suci. Semula ini kan untuk meditasi, untuk peyogan, untuk beryoga. Karena Raja Udayana konon kegemarnya itu beliau bertapa. Jadi tempat ini dibuat untuk tempat beryoga atau bertapa. Nah, kemudian di tempat ini juga digunakan sebagai tempat persembahyangan. Ya, jadi itu sudah khusus untuk umat Hindu melakukan persembahyangan di Pura Gunung Kawi. Nah, jadi karena karena situs itu kebanyakan situs itu berbentuk tempat suci atau pura gitulah kebanyakan, termasuk di Pura Gunung Kawi, di Pura Go Gajah. Go Gajah itu kan juga merupakan tempat suci juga itu. Jadi pantangannya lah seperti itu. Mereka tidak bebas untuk masuk ke dalam tempat itu. Jadi kalau berbicara masalah tengat, ini keyakinan. Dan kalau mereka yakin bahwa tempat itu memang tengat, kalau dia melanggar, kena karma sendiri dia. Jadi umumnya meskipun turis itu sangat percaya dengan itu, tidak berani jauh melanggar apa yang kita sudah jelaskan ke mereka. Itu mereka bisa menerima. Apalagi yang beragama Hindu, umat Hindu itu sangat yakin sekali bahwa di areal Gunung Kawi ini adalah tempatnya tengat begitu. Disakralkan. Misalnya contoh maaf kalau saya menyebutkan, misalnya mau kencing saja,
itu berpikir 1000 kali itu, berpikir di mana bisa kencing itu. Harus ya mencari tempat yang sekarang sudah kita sediakan. Sudah tersedia tempat yang mereka boleh melakukan hal itu. Kalau mereka melanggar, bisa juga kena tegur dari kita. Bahkan bisa dihukum, bisa kena hukum dia kalau dia melanggar gitu. Nah, itulah, marilah kita jaga sekarang. Karena situs ini kan milik bersama, bukan milik kami saja. Kebetulan situs ini ada di wilayah Banjar Penako, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Marilah kita jaga sekarang bersama-sama, karena ini milik bangsa, bukan milik kami saja. Semuanya bisa berkunjung, tetapi mari kita jaga, mari kita ikuti segala petunjuk, terlebih-lebih yang menyangkut masalah tengat tadi. Ya, jadi begitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Om Santi Santi Santi.